faktornya memang faktor teologis itu, faktor akidah itu. Jadi mereka punya keyakinan itu. Artinya bagi orang-orang Yahudi, apa yang telah tersurat dalam kitab suci mereka, apa yang telah dijanjikan itu, bagi mereka itu harus dipegang kuat, dipegang teguh. Kalau mereka mau cuman sekedar mau tanah saja, kan sama Inggris sudah ditawarkan. Iya. Mau tanah yang lebih luas nggak, lebih subur nggak, tapi kan mereka menolak. Jadi artinya bukan urusan tanah gitu, bukan urusan tanah, tapi urusan keyakinan buat mereka. Nah itulah yang kemudian begini, perang antara Palestina dan Israel itu sudah dimulai semenjak tahun 47. Ketika Israel itu mendeklarasikan negeri Israel terbentuk gitu kan. Jelas kita nggak bisa menerima, Palestina nggak bisa menerima. Kenapa? Itu sama halnya dengan kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang. Kan kita nggak mungkin menerima ada satu negara yang menjajah kemudian menyatakan kami berdiri di tanah jajahan. Jadi sejarahnya itu kenapa Yahudi bisa masuk? Itu karena faktor Zionisme itu yang tadi, gerakan menyatukan orang Yahudi di satu wilayah, di satu negara. Karena bagi mereka ada doktrin untuk nanti di akhir zaman hanya akan ada satu kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan orang-orang Israel Yahudi. Namanya The New World Order, hanya satu pemerintahan dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Zionisme. Mereka menguasai emas, mereka menguasai peres, mereka menguasai berbagai kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Pernah kita nonton contohnya film Kiamat 2012. Itu kan banyak para produser sutradara keturunan Yahudi yang mereka memasukkan pesan-pesan itu ke film-film yang mereka buat. Salah satunya Kiamat 2012, bahwa nanti di akhir zaman akan hancur dunia. Akan hancur dunia, hanya orang-orang terpilih yang selamat. Itu kan Mbak Fani pernah nonton filmnya nggak? Lupa. Harus tuh nonton filmnya. Itu orang-orang terpilih saja. Siapa ya? Mereka orang-orang Yahudi yang nanti akan memulai kehidupan baru dengan hanya orang Yahudi saja di dunia itu. Nah itu rasisnya tuh, rasisnya sangat orang rasis Yahudi. ya. Iya. Nah kemudian perang itu terjadilah semenjak tahun 47 itu. Jadi jangan dikira, oh ini gara-gara Hamas nih, gara-gara pejuang Palestina. Jadi akhirnya Israel nyerang balik yang justru korbannya jauh lebih banyak di bangsa Palestina sendiri. Enggak. Perang itu sejak 47, cuman eskalasinya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil saja. Tapi setiap hari terjadi ada pembunuhan terhadap rakyat Palestina. Betul. Ada penangkapan, ada penyiksaan, ada penggusuran rumah, ada perampasan tanah, perampasan kebun. Itu terjadi setiap hari. Jadi artinya perang itu terjadi sudah puluhan tahun. Buat rakyat Gaza ketika mereka diblokade hanya kecil saja di situ, itu sudah 19 tahun. Rakyat Gaza itu adalah penghuni penjara terbesar di dunia. Penduduknya 2 juta orang. Mereka dipenjara di kota Gaza yang diblokade udara, darat, lautnya. Makanya kenapa kita mengenal mereka bikin terowongan-terowongan bawah tanah itu untuk menyelundupkan makanan, menyelundupkan lain-lain gitu, persenjataan dan lain sebagainya. Itu 2 juta penduduk dari rakyat Gaza ini. Jadi ada penjara terbesar di dunia namanya Gaza. Nah, lalu saya pernah ikut konferensi Al-Quds Internasional di Turki ya, tahun 2018. Langsung bertemu dengan perwakilan para pejuang Palestina. Dan ternyata Baitul Maqdis kan satu kota ya. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Ada Masjidil Aqsa di situ, tapi ada satu kota macam macam Vatikan gitu. Vatikan itu kan satu negara. Jadi kalau ada negara dalam negara itu Vatikan tuh di Italia itu. Nah di dalamnya ada rumah ibadah. Dari itu tuh ada banyak rakyat Palestina di Baitul Maqdis kan. Nah ini kan orang-orang Israel, pemerintah Israel, meskipun kita nggak ngakui ada negara dan pemerintah, tapi katakanlah pemerintah Israel dan tentaranya itu terus berupaya untuk merebut tanah-tanah rakyat Palestina dengan cara yang paling kasar dan keras sampai cara yang paling lembut. Tapi lembut ini bukan karena mereka punya kasih sayang, tapi karena mereka berbagai cara lah, berbagai modus gitu.
untuk mengambil alih tanah-tanah yang ada di Baitul Maqdis. Mereka namain kan Baitul Maqdis Yerusalem. Agar hak mutlak milik mereka jadi ibu kota negara Israel. Nah, ada seorang kakek di Baitul Maqdis ini itu punya sepetak tanah saja di Baitul Maqdis. Nah, dibujuk-bujuk lah, mungkin karena kakek-kakek udah sembuh, udah sepuh gitu, dibujuk-bujuk aja. Kek, jual aja. Enggak. Jual aja kek, enggak gitu. Sampai akhirnya si orang Israel ini bawa cek kosong. Kek, ini cek kosong. Kakek jual, terserah angka mau ditulis di situ berapa. Barangkali kalau kita yang ditawarkan ya kita tulis saja berapa triliun kayak atau berapa. Terserah, kami bisa beli gitu. Angkanya terserah, kakek mau catat berapa saja. Akhirnya si kakek ini bilang, ya udah saya jual. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bawa keliling ini cek kosong ini ke seluruh dunia, temui setiap muslim, minta tanda tangan persetujuannya. Kalau mereka setuju tanahku ini dijual, tanah ini dijual, maka aku setuju menjualnya. Karena tanah ini bukan milikku. Tanah ini milik seluruh umat Islam seluruh dunia itu. Jadi kita punya tanah suci lagi tanahnya di Palestina. Iya, betul. Sudah ada yang jagain, ada yang wakilin saudara-saudara kita di sana. Mereka berdarah-darah, mereka kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan tanah. Mereka nggak mau itu tanah itu terampas, mereka juga nggak mau keluar dari Palestina, dari Gaza itu. Lalu kemudian mereka dengan ikhlas mewakili kita menjaga tanah suci milik kita. Nah, kalau kemudian kita tidak tahu balas budi, tidak tahu berterima kasih, ya patutlah keimanan kita dipertanyakan. Kita orang nggak tahu malu lah kalau kemudian kita punya tanah, lalu tanahnya ada yang jagain, nggak kita bayar, nggak kita upahin gitu, malah dia menjaganya dengan taruhan nyawanya, dengan darahnya, dengan keluarganya, lalu kemudian kita abai. Nah, jelas ini keimanan kita dipertanyakan. Begitulah Mbak Fani. Jadi itu adalah hakikat tanah suci Palestina, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Siap-siap, yang ini bakalan makin asik. Yang varian dan murah, serta menjadi favorit masyarakat sekitar, baik mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sekitar. Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi. Rumah Makan Kuda ini terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Syai Muntalif setiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalulayo yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Ya, ada banyak sekali nanti hadis tentang keutamaan dan keberkahan bumi Syam. Bumi Syam ini adalah Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon. Dulu zaman kehilafahan Islam, namanya Syam itu hanya satu provinsi. Ini menunjukkan luasnya kekuasaan kaum muslimin saat itu. Tapi setelah penjajah datang, satu provinsi ini dipecah-pecah. Memang untuk memperpecah belah kekuatan umat Islam. Jadi 4 negara. Nah, Palestina ini termasuk bumi Syam. Bumi Syam inilah akan jadi tempatnya mahsyar dan mansyar. Tempat dimatikannya seluruh makhluk, tempat dibangkitkannya seluruh makhluk. Termasuk keutamaan hadis-hadis bagi para pejuang Palestina dan bangsa Palestina sendiri. Karena itu bumi jihad. Palestina adalah bumi jihad yang mengawali nanti terjadi peperangan akhir zaman.
Jadi apakah Palestina akan merdeka? Ya, akan merdeka. Tapi setelah merdeka itu terjadi kiamat. Karena di Palestina inilah awal dari peperangan akhir zaman. Namanya Ma'rokah Kubro atau Malhamatul Kubro. Dalam bahasa Bible namanya Perang Armageddon. Perang akhir zaman itu terjadi. Lalu kemudian memang nubuahnya umat Islam akan dimenangkan melawan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi gitu kan. Tapi kemudian kita nggak boleh bertanya, nggak boleh mengatakan, oh kalau pasti menang, ya nggak usah kita berjuang gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Justru nanti yang Allah tanya itu bukan Islam menang nggak nanti, umat Islam memang udah pasti menang. Pertanyaannya adalah yang Allah mintakan pertanggungjawaban, apa keterlibatan kita dalam kemenangan perjuangan umat Islam? Apakah ada doa kita di situ? Apakah ada dana kita di situ? Apakah ada bantuan pikiran kita di situ? Kalau nggak ada, kita akan termasuk kepada golongan orang-orang yang dimurkai gitu kan, dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu. Karena kan Palestina ini khotul ahmar, garis merah pemisah. Kalau nggak bela Palestina berarti orang kufur nih, orang munafik nih. Kalau mencela Palestina, itu berarti orang-orang kufur nih, orang-orang munafik, kalau bela Palestina ini orang-orang beriman nih. Nanti memang umat manusia dan alam itu terpisah. Termasuk pohon-pohon. Kan nanti dalam hadis itu kan begitu. Kecuali pohon gorkot yang akan melindungi orang-orang Yahudi kan. Makanya orang-orang Yahudi Israel pada lagi nanam pohon gorkot. Satu sisi mereka nggak percaya, satu sisi mereka percaya, kan jadi aneh. Itulah Yahudi. Nah, saya kira sebagai penutup barangkali ya, bahwa tahun 1944 tanggal 7 November kita masih dijajah oleh Jepang. Itu Perdana Menteri Jepang, Kainaki Kuiso namanya. Dia menyatakan bahwa pemerintah Jepang, kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ucapan itu yang pertama kali menyambut di luar negeri adalah bangsa Palestina. Iya, betul. Melalui Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Beliaulah yang kemudian mengajak bangsa Palestina untuk mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa ya, sebagai negara pada saat itu. Lalu ada pemuda-pemuda Palestina, beberapa namanya saya lupa itu, yang memang datang langsung berjihad di bumi jihad Indonesia saat itu kan. Lalu kemudian orang-orang kayanya menguras hartanya, lalu dibawa oleh para pejuang Palestina untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah yang kenapa Bung Karno sangat gigih membela perjuangan bangsa Palestina, karena beliau tahu berterima kasih, beliau tahu sejarah. Tanpa bantuan salah satunya dari bangsa Palestina, mungkin kemerdekaan kita itu tidak terjadi pada 1 tahun berikutnya. Jadi bangsa Palestina telah mendukung kemerdekaan kita, bukan hanya ucapan, itu 1 tahun sebelum kita merdeka. Maka tidak heran kalau bangsa Indonesia kuat sekali dukungannya terhadap bangsa Palestina. Itulah yang diucapkan oleh saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Kami sudah hampir putus asa dengan bantuan dan dukungan dari negara-negara Arab. Justru yang kami harapkan dukungan, bantuan, dan bagian dari kemerdekaan perjuangan kami adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lah harapan kami. Betapa cintanya mereka kepada bangsa Palestina. Setiap hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, mereka pula merayakannya di sana gitu kan. Ada pernah sosial eksperimen yang meminta kepada rakyat Gaza, mau nggak bakar bendera ini? Tahu nggak bendera ini? Tahu, bendera Indonesia gitu kan. Maukah Anda kami kasih uang sekian juta kalau mau membakar bendera Palestina? Marah betul tuh orang. Kalaupun Anda memberikan kami $1 juta, kami tidak akan pernah mau membakar bendera saudara kami. Dan dia bawa bendera itu untuk kemudian dia jaga betul-betul. Begitulah Bapak nih sejarahnya. Jadi emang Masya Allah sekali ya. Jadi Palestina itu sudah membantu bangsa Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk kita sebagai bangsa Indonesia untuk tidak membantu lagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan memang sudah kewajiban kita sebagai Muslim. Iya, betul. Meskipun orang itu tidak punya budi kepada kita, tidak punya jasa kepada kita, sebagai Muslim kita diwajibkan untuk membantu saudara kita. Karena tanpa itu kemudian
selesailah ukhuwah Islamiyah itu. Dan ukhuwah Islamiyah itu tidak mengenal batas teritorial, tidak ada batas wilayah. Selama mereka muslim, itulah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara, tanpa batas negara, batas wilayah, batas jarak dan batas waktu. Dimanapun saudara kita tertimpa musibah, terzalimi, kewajiban kita dimanapun untuk menolong mereka. Ada banyak hadis berbicara tentang itu, bahwa sesama muslim itu bagaikan satu tubuh yang saling menyayangi, menguatkan, dan saling mengasihi. Kalau kemudian salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya merasakan sakit dengan rasa demam dan rasa yang lain-lain. Saya kira itulah gambarannya. Artinya dengan hadis itu, kalau saudara muslim kita terzalimi di Palestina, kita tidak merasa pula terzalimi, tidak bangkit rasa kepedulian dan pembelaan kita, mungkin kita bukan muslim yang baik. Betul. Kalau kita ingin teruji bahwa kita muslim yang baik, ikutilah ayat-ayat dan hadis itu untuk menentukan kita ini muslim dan mukmin yang benar, atau inilah ujiannya. Ini kita bisa menguji keislaman dan keimanan kita dengan seberapa peduli kita terhadap Palestina. Gitu. Nah, sebelum akhir nih, Pak Ustadz mau nanya, fakta perang tentang Israel dan Palestina itu seperti apa sih? Faktanya? Ya. Jadi faktanya bahwa perang itu tidak terjadi semenjak mulai 7 Oktober kemarin ketika Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel. Sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, sejak tahun 1947 itu. Nah, tentu saja memang kekuatannya tidak berimbang. Maka adalah wajar kemudian seringkali bangsa Palestina mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar dibanding apa yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi di Israel. Tapi itu tidak mengapa, karena memang ishkariman aw mut syahidan. Pilihannya cuma dua bagi orang Palestina. Kami hidup mulia dengan Islam, atau kami mati dalam kesyahidan. Kami mati nggak apa-apa, kami syahid. Banyak orang tua muslim di sana yang justru bangga ketika suaminya syahid, ketika anak-anaknya syahid gitu. Dulu perang tahun berapa itu, ada 300 bayi meninggal dunia, gugur oleh serangan Israel. Tapi justru di wilayah Israel lahir 3.000 bayi. Di wilayah Gaza dan Israel, Palestina, lahir 3.000 bayi muslimin. Karena Allah anugerahi rahim-rahimnya ibu-ibu Palestina ini subur. Jadi kalau melahirkan kembar-kembar, kembar 2, kembar 4, kembar 6 gitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan akibat serangan Israel 300 bayi di Gaza. Tapi di Gaza pula itu lahir 3.000 bayi. Artinya calon-calon pejuang penerus perjuangan kemerdekaan Palestina itu Allah Subhanahu wa ta'ala terus siapkan. Jadi kata siapa kemudian orang-orang Palestinanya kemudian marah kepada Hamas, benci kepada Hamas. Justru mereka mendukung Hamas. Kami wakafkan nyawa-nyawa kami, ruh-ruh kami untuk kemerdekaan Palestina, karena ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Untuk terakhir nih Pak Ustadz, apa sih yang seharusnya kita lakukan, sikap kita atau yang lainnya untuk saudara-saudara kita di Palestina? Jadi sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesempatan terbaik bagi kita untuk menguji keimanan kita. Palestina ini garis merah perjuangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, juga garis merah, garis batas dari keimanan kita. Kita bisa melihat kualitas keimanan kita. Disinilah ujiannya. Mari kita uji keimanan kita, keislaman kita. Kalau benar Islam kita, benar iman kita, kita pasti peduli kepada nasib saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kalau justru meskipun kita mukmin, meskipun kita ngaku muslim, tetapi kalau kita malah melecehkan, merendahkan perjuangan bangsa Palestina, itu dipastikan keimanan kita ada problem, ada trouble, ada masalah, ada kotoran di situ, ada noda di situ yang harus dibersihkan. Kalau tidak segera dibersihkan, tidak kemudian kita berbalik untuk mendukung rakyat Palestina, maka dipastikan kita akan termasuk orang-orang yang merugi seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 81. Demikian. Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Sami-sami. Semoga dengan adanya tema ini membangun semangat kita, iman kita bertambah kuat untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Terima kasih banyak Ustadz atas waktu, dan semoga kita bisa bertemu lagi di tempat sini lagi ya Pak Ustadz, di Museum Sejarah Islam yang ada di Harapan Indah. Oke, baik, terima kasih sahabat MUI TV. Cukup sekian, jangan lupa untuk mengontak admin, kontak admin di bawah ini untuk kritik, saran, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.